kita sedikit mengulik ke belakang, Prof. Karena Anda orang yang berada di kekuasaan sudah lama, pernah menjadi Menteri Pertahanan di masa Gus Dur ya. Pertanyaan sederhananya begini, dalam sejarah politik modern kita pasca reformasi, pernah nggak Anda ada rezim yang melakukan hal yang sama yang sudah sampai pada tahapan yang sangat berisiko seperti ini? Nggak pernah, nggak pernah. Di zaman Gus Dur nggak pernah. Kalau sebab reformasi, di zaman reformasi misalnya ya undang-undang pemilu itu kan zaman Pak Habibie. Yeah. Itu sangat demokratis, pelaksanaannya pun sangat demokratis. Zaman Gus Dur nggak pernah mainkan undang-undang, membuat undang-undang apa atau mencabut undang-undang apa hanya untuk meloloskan keinginan politik Gus Dur. Pak SBY juga sama, Bu Mega juga nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kalau dalam rangka undang-undang. Artinya tidak ada rekayasa melalui mekanisme undang-undang? Oh, tidak ada. Prof Mahfud, itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan, saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Yeah. Tapi itu jelas salah. Karena apa kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat. Bukan hanya pelanggaran etik berat. Sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan, diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu, secara halus kita ikuti, tapi hakimnya salah gitu. Habis begitu, saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang Hakim Agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan? Bahkan sebelum diberitakan pergi dengan apa namanya private jet ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan? Ya, siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, "Saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta." Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura Anda dengar kan? Ya, karena belakangan Pak orang melihat, kok Prof Mahfud begitu sekarang ya? Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata ini kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran,
sudah gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tetapi sekarang sebagai warga negara saya melihat kok seperti ini nih, mainnya rusak bener nih orang-orang gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu kalau engkau mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kamu lihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Maka itulah yang paling rendah, doa itu ya. Nah, saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan. Lisan pakai nada netral, tidak didengar, keras saja sekalian. Iya kan? Iya. Keras saja sekalian. Iya. Kan saya nothing tulus kan? Saya ilan apa? Saya lawan. Ini untuk masyarakat gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah gitu. Kita terima itu, Prof. Maka kemudian mari kita bawa semua problematika ini di mana kita mengikutkan seluruh masa depan bangsa ini. Apa yang saya maksud? Kita sudah harus memulai sebuah karakter kekuasaan di mana ada langkah, ada tingkah, ada tanggung jawab. Ya. Kalau terus-menerus kita memberikan permakluman atas sebuah kesalahan yang tadi Pak Prof katakan sudah sangat jauh, maka saya tidak yakin kita akan kemana-mana. Apa yang saya maksud adalah, oke, ada banyak kesalahan, kita bisa temukan di berbagai tempat, kita bisa bicarakan. Pak Prof di podcast yang baru saja ini dibikin tapi sudah tembus 100.000, itu sudah luar biasa ya. Oke. Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang, yang memang presiden. Yang saya maksud adalah seharusnya ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban. Tidak untuk membalaskan dendam. Kekuasaan dan atau negara tidak boleh bicara tentang dendam. Tapi ada pertanggungjawaban. Agar kemudian karakter kita sebagai sebuah bangsa itu menjadi elegan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden, dalam hal ini Pak Jokowi? Iya, tanggung jawab utama pada dia. Karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya orang-orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus konkret, ya, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konkret menjadi kasus, itu sebenarnya banyak yang bisa diungkap. Asal Pak Jokowinya dulu kan jelas nih tanggung jawabnya apa, akibat-akibatnya yang dilakukan oleh menteri ini apa, yang ini apa, yang ini apa, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang masuk, yang sudah dibicarakan publik banyak, yang masuk ke saya juga banyak. Oh, banyak. Gitu. Iya, banyak. Tapi kan saya tidak pro justisia. Saya tidak boleh memeriksa apa benar apa tidak kan. Itu salurkan ke polisi, salurkan ke kejaksaan. Tidak jalan ya. Kita fungsinya koordinasi. Dan memang kejaksaan, kepolisian di samping pertimbangan politik kasusnya banyak sekali kan. Dan ini menyangkut orang-orang yang gede lah gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya, karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini. Karena laporan-laporan sudah sering masuk, bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus. Bersama Pak Luhut pula saya lapor, iya nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap presiden, ini Pak, ini, iya, gitu aja, nggak jalan juga, gitu. Nah, itu yang saya katakan ada political will. Nah, oleh sebab itu kita berharap Pak Prabowo ini punya political will untuk ini. Oke, kita tahu negara tidak boleh hancur, tidak boleh terlalu gaduh. Ada yang diseleksi dulu agar ke depannya itu orang tidak seenaknya menjadi pemerintah, menjadi menteri. Ini seleksi aja gitu, tanpa juga mengganggu apa namanya modal politiknya Pak Prabowo. Dia sebagai presiden bisa mengarahkan ini political will saya, sikat gitu. Apalagi dia bilang mau menyediakan dana besar-besaran kan untuk pemberantasan korupsi, gitu kan? Orang lari ke koruptor, yang lari ke lubang semut pun saya kejar, kan begitu. Yang nggak usah ke lubang semut, ada semua rumahnya bisa dicari gitu. Yang terjadi sekarang ini. Kalau enggak gitu, kalau kompromi lagi dengan